Selamat datang di dunia paranormal wayah bengi. Video kali ini berjudul Misteri Tol Gaib Trans Sumatera. Pada video ini akan diceritakan pengalaman aneh Lek Kodrat pada tahun 90-an ketika melakukan perjalanan dari kota Banda Aceh hingga Bakahuni yang berjarak sekitar 2.336 km dan ditempuh hanya dalam waktu kurang dari 8 jam. Peristiwa yang tidak umum dan sulit dijelaskan dengan nalar manusia itu terjadi setelah sehari sebelumnya rombongan Lek Kodrat nyaris celaka masuk ke dalam jurang gara-gara mengikuti anjing siluman yang berlari di depan mobil mereka. Bagaimana cerita lengkapnya dari peristiwa aneh tapi nyata itu? Silahkan menyaksikan sendiri kisah selanjutnya dalam video ini. Anda mungkin pernah menonton film fiksi ilmiah yang di dalamnya terdapat adegan di mana seseorang, baik sengaja maupun tidak sengaja, mengalami peristiwa teleportasi. Dalam adegan itu digambarkan orang itu masuk ke dalam lubang atau bergerak melewati suatu gerbang yang tak kasat mata, kemudian dalam sekejap berpindah ke tempat lain. Anda mungkin menganggap hal tersebut sebagai khayalan atau imajinasi belaka. Bukan hanya Anda, kebanyakan orang masih menganggap bahwa teleportasi hanya fiksi belaka karena melawan hukum alam dan hukum fisika dan hanya bisa terjadi dalam film-film fiksi ilmiah seperti film Star Trek atau Harry Potter. Namun kenyataannya ada beberapa kasus di dunia ini yang berkaitan dengan teleportasi dan kejadian itu diklaim nyata. Sesungguhnya secara ilmiah pada level subatomik fenomena teleportasi merupakan hal yang mungkin terjadi melalui fenomena yang disebut sebagai quantum entanglement atau keterikatan kuantum. Bahkan pada tahun 1997, para fisikawan berhasil melakukan teleportasi kuantum pertama menggunakan foton. Tetapi untuk menteleportasi manusia atau benda padat nampaknya masih merupakan konsep yang terlalu jauh dari jangkauan teknologi saat ini. Dan belum ada satupun yang dapat diverifikasi secara ilmiah. Meskipun demikian, dalam budaya populer kita terdapat banyak kesaksian dari individu-individu tertentu yang menceritakan manusia dengan kemampuan teleportasi atau orang yang tanpa sengaja mengalami fenomena teleportasi. Dan biasanya oleh masyarakat umum kita, fenomena tersebut dipahami sebagai peristiwa paranormal yang dikaitkan dengan eksistensi makhluk-makhluk gaib atau alien, atau ilmu dan kegiatan yang di luar logika manusia biasa. Menurut para pelaku spiritual, kemampuan untuk melakukan teleportasi atau tanpa sengaja mengalami teleportasi bukanlah suatu hal yang aneh. Dalam suatu pertemuan, Lek Kodrat pernah bercerita tentang bagaimana tanpa sengaja ia mengalami beberapa kali peristiwa teleportasi. Salah satu yang paling menarik adalah ketika ia mengalami peristiwa tersebut setelah berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib penguasa tanah Sumatera. Peristiwa tersebut terjadi ketika ia sedang bertugas mengantar komandannya melakukan perjalanan dinas pulang pergi Jakarta Banda Aceh. Saat itu mereka menggunakan mobil dinas militer. Sang komandan sengaja memilih perjalanan jalur darat karena ingin memantau situasi dan kondisi salah satu jalur lintas Sumatera. Saat itu ada 4 orang penumpang. Di bangku depan ada Lek Kodrat dan ajudan sang komandan yang bergantian pegang kemudi. Sementara di bangku belakang, sang komandan dan istrinya. Pada awal perjalanan semuanya baik-baik saja, tidak ada hal-hal aneh yang terjadi. Meskipun di beberapa ruas jalan mereka harus ekstra hati-hati, bukan hanya karena jalannya yang ekstrim, banyak tanjakan dan berkelok-kelok serta kondisi jalan yang bergelombang atau berlubang, tetapi juga karena masih rawan dengan pembegalan. Singkat cerita, sampailah mereka dengan selamat ke kota Medan. Di sana mereka menyempatkan diri bersinggah ke rumah orang tua istri sang komandan. Setelah istri sang komandan puas melepas rindu, mereka pun melanjutkan perjalanan ke Banda Aceh. Mendekati Banda Aceh, mereka melewati daerah pegunungan. Lek Kodrat sebagai pengemudi harus perhatian penuh ke jalan karena banyak tanjakan yang berkelok ditambah jurang yang dalam memberikan. Dan setelah yang memberikannya
nyaris terjerumus masuk ke dalam jurang. Waktu itu hari sudah malam, suasana jalanan nampak gelap karena tidak ada lampu penerangan. Cahayanya datang dari lampu kendaraan yang sesekali lewat. Komandan Lek Kodrat dan istrinya yang duduk di bangku tengah sudah tertidur. Saat itu giliran Lek Kodrat yang memegang kemudi, sementara sang ajudan duduk terkantuk-kantuk di sampingnya. Entah datang dari mana, tiba-tiba muncul 2 ekor anjing hitam di tengah jalan. Lek Kodrat menghentikan kendaraannya. Kedua anjing itu menatap ke arah mobil lalu berlari menyusuri jalan aspal. Lek Kodrat kemudian membawa mobilnya perlahan mengikuti kedua anjing tersebut. Namun tak berapa lama Lek Kodrat melihat jalanan yang dilalui oleh kedua anjing itu berubah menjadi jurang yang dalam. Lek Kodrat pun terkejut setengah mati dan secepat kilat ia menginjak pedal rem mobil. Mobil itu berhenti secara mendadak dan membuat ketiga penumpang lainnya terkaget dan terbangun. Lek Kodrat terdiam sesaat di belakang setir untuk menenangkan hati. Ia masih sempat melihat kedua anjing itu berlari melewati jurang dan sekejap kemudian menghilang di telan kegelapan malam. "Ada apa, Drat? Kok berhenti mendadak?" tanya sang komandan. "Maaf, Dan. Tadi ada binatang nyebrang," sahut Lek Kodrat. Ia tidak menceritakan bahwa mereka hampir celaka dijerumuskan ke jurang oleh 2 ekor anjing siluman tadi. Setelah merasa tenang, Lek Kodrat pun melanjutkan menyetir mobilnya. "Kurang ajar," gerutu Lek Kodrat dalam hati, "dasar anjing siluman." Akhirnya mereka sampai di kota Banda Aceh dan segera menuju ke sebuah wisma yang sudah disiapkan untuk tempat mereka menginap. Karena sudah kelelahan, sang komandan dan istrinya pun langsung masuk ke dalam wisma untuk beristirahat. Demikian juga dengan si ajudan. Sementara Lek Kodrat memilih untuk istirahat di luar karena masih ingin merokok. Selain itu, sebenarnya Lek Kodrat ingin melakukan semadi untuk berkomunikasi dengan penguasa gaib di daerah itu. Ia masih merasa sangat penasaran dengan kejadian di jalan tadi. Tepat saat tengah malam, Lek Kodrat pun mulai melakukan samadi. Dan di dalam samadinya ia ditemui oleh sosok gaib tinggi besar berpakaian seperti orang zaman dahulu. Lek Kodrat juga melihat ada 2 sosok pengawal berdiri di kiri kanannya. Karena merasa sebagai tamu di sana, Lek Kodrat pun memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. "Salam kenal, saya Kodrat dari Pulau Jawa. Saya datang ke tanah Sumatera dengan niat baik dan tidak ada maksud buruk sedikit pun. Saya sedang menjalankan tugas mengantar dan mengawal komandan saya. Mengapa tadi ada yang bermaksud untuk membuat kami celaka dengan menjerumuskan kami ke dalam jurang?" "Aku Datuk penguasa wilayah ini. Siapa yang ingin mencelakai Anda?" tanya sosok itu yang ternyata adalah Danyang Tanah Sumatera. "2 ekor anjing siluman," kata Lek Kodrat. "Oh, mereka berdua anak buahku, akan aku tegur mereka. Maafkan mereka," kata sosok itu lagi. "Sebagai tanda penyesalan kami, besok ketika Anda pulang, aku akan perintahkan anak buahku untuk mengawal rombongan Anda." Setelah itu sang datuk pun pergi bersama kedua pengawalnya. Lek Kodrat merasa lega. Ia tidak khawatir lagi dengan perjalanan pulang nanti. 2 hari kemudian, setelah urusan dinasan komandan selesai, mereka pun bersiap untuk pulang kembali ke Jakarta. Ketika kendaraan mulai meninggalkan wisma, hari sudah mulai gelap. Lek Kodrat duduk di belakang kemudi. Ia melihat ada sebuah kendaraan warna merah yang selalu berjalan di depan mobil mereka, seperti sedang mengawal. Mulanya ia tidak menyadari, tetapi setelah beberapa waktu, Lek Kodrat mulai curiga. Beberapa kali Lek Kodrat sengaja menghentikan mobilnya. Ternyata kendaraan itu juga selalu ikut berhenti. Dan ketika ia menjalankan lagi mobilnya, kendaraan itu juga ikut berjalan. Akhirnya Lek Kodrat teringat kata-kata sang datuk. Rupanya mereka adalah anak buah sang datuk yang diperintahkan untuk mengawal perjalanan mereka.
Ia kemudian memberi kode bahwa ia sudah paham dan akan mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, mereka sempat berhenti di sebuah rumah makan untuk istirahat dan makan malam. Mobil merah itu juga ikut berhenti, tetapi penumpangnya tidak keluar dari mobilnya. Mereka hanya menunggu di kejauhan sekitar 200 meter dari rumah makan itu. Kira-kira 1 jam kemudian, mereka selesai makan malam dan melanjutkan perjalanan. Mobil merah itu pun ikut berjalan dan selalu di depan mereka. Tak berapa lama, sang komandan dan istri tertidur lelap. Demikian juga dengan si ajudan. Lek Kodrat terus menyetir mobilnya dengan hati-hati dan penuh konsentrasi. Ia sudah tidak memperhatikan kiri kanan jalan lagi. Pandangannya hanya tertuju pada mobil merah di depannya. Mobil merah itu begitu menyedot perhatian Lek Kodrat sehingga tanpa sadar ia telah mengendarai mobilnya melintasi 6 provinsi. Ia terkejut ketika menyadari bahwa mereka sudah sampai di dekat pelabuhan Bakahuni. Di depan, mobil merah itu terlihat berhenti dan kemudian berbalik arah. Ketika akan berpapasan, mobil merah itu bergerak melambat. Lek Kodrat kemudian membuka kaca jendela untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi mobil merah itu terus berjalan lalu melesat meninggalkan mereka. Dari kejauhan mulai terdengar sayup-sayup suara azan subuh berkumandang. Sang komandan dan istrinya serta si ajudan terbangun dari tidur lelapnya. "Sampai di mana kita, Drat?" tanya sang komandan. "Izin, sudah sampai di pelabuhan Bakahuni, Dan," jawab Lek Kodrat. "Loh, kok cepat sekali? Aneh, lewat mana kamu tadi?" tanya sang komandan terheran-heran. Demikian juga dengan 2 penumpang lainnya. "Lewat jalan tol, Dan," jawab Lek Kodrat setengah bercanda. "Mana ada jalan tol di sini? Tol gaib, Dan." "Jangan bercanda, kamu." Lek Kodrat dengan mobilnya dan membuka tempat duduk dengan si ajudan. Tak berapa lama ia tertidur lelap. Dalam tidurnya ia bermimpi bertemu dengan sang datuk dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Sang datuk hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Demikianlah pemirsa, kisah pengalaman Lek Kodrat melintasi jalan tol gaib Trans Sumatera. Anda boleh percaya, boleh tidak, tetapi itulah kisah nyata beliau yang pernah diceritakan kepada kami. Dunia memang penuh misteri yang sulit dipahami oleh akal manusia yang terbatas ini. Namun apabila kita mau menggunakan rasa sejati kita, rohani kita, hal yang seaneh apapun bisa kita mengerti. Salam Rahayu.